Oke teman-teman, perkenalkan saya Bimo, saya instruktur di Pujatama gitu. Dengan Mas siapa maaf? Mas Doro. Mas Doro ya. Oke. Mas Doro, jadi hari ini kita mau mulai belajar mengemudi gitu. Jadi dimana kita harus tahu dulu nih sebelum kita jalan apa aja sih fungsi-fungsi dalam mobil. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau udah ngerti fungsi-fungsi dalam mobil, kita nggak tahu nih, terus kita udah bawa jalan mobil, terus kita nggak tahu cara ngesen, nggak tahu cara penggunaan pion, nggak tahu cara penggunaan transmisi, itu berbahaya. Oke? Oke. Jadi kita mulai pertama-tama kita harus wajib pakai sabuk dulu gitu. Jadi kenakan sabuknya dulu sebelum jalan. Oke. Pakai sabuk ya. Oke, setelah pakai sabuk, kursi itu harus dipasin. Jadi artinya kursi itu harus disesuaikan sama pengguna supirnya, jadi harus dipas gitu. Jadi Mas Aryo, mohon maaf, nah duduknya agak tegak gitu ya. Nah cara biar ngapasin bangku tuh biar terlihat itu pas atau enggak, caranya nginjak kopling gitu Mas Aryo. Oke, tapi kita perkenalkan dulu di bawah kaki itu ada 3 pedal. Oke, yang paling kiri itu pedal kopling, Yep. yang kanan tuh pedal rem, yang sebelah kanan tuh pedal gas. Berarti tengah rem. Betul, tengah itu rem, paling kiri kopling, yang paling kanan itu gas. Oke, nah caranya itu injek kopling. Agak tinggi ya. Ya. Nah, cara nginjek kopling yang benar ini sebenarnya ada caranya. Nah, banyak banget dari luar sana pemula-pemula yang baru ini suka salah cara menginjak kopling. Nah, cara nginjek kopling yang benar tuh bukan injek tekan ke bawah, tapi didorong ke depan. Gitu. Jadi kopling itu didorong ke depan. Ya, gitu dorong ke depan. Nah, terus pada saat diangkat dia ditarik mundur. Gitu. Tarik mundur. Nah, gitu. Jadi jangan diangkat ke atas. Jadi kalau bisa dengkulnya jangan ikut ke atas gitu. Karena banyak banget dari pemula-pemula itu biasanya dia mengandalkannya kaki itu suka diangkat ke atas. Itu yang membuat bawa mobil itu cepat pegel. Gitu. Oke ya. Agak susah ya. Ya. Yang karena baru pertama kali kan. Jadi memang agak susah. Oke, wajar. Oke. Nah, kalau terlalu dekat, bangku bisa dimundurin. Caranya? Nah, caranya nih di bawah bangku di tengah-tengah sini ada besi. Nah, diangkat aja terus langsung didorong ke belakang. Nah, gitu. Nah, tapi ini bangku senderannya kalau bisa agak maju dikit, tapi kayaknya pasti untuk Mas Aryo ya. Mas Doro, sorry. Iya, oh Mas Doro ya. Oh iya, maaf. Oke. Jadi biar nggak kelihatan kaku-kaku banget pada saat bawa mobil gitu. Oh. Oke. Terus posisi tangan pada saat pegang setir harus tekuk. Gini. Nah, gini Mas, maaf. Diangkat jam 3 sama jam 9. 3, 9 ya gitu. Jadi agak nekuk ya. Nggak boleh tangan tuh lurus begini. Gitu, nggak sampai lurus gitu. Gini. Nah, nggak boleh gitu. Nah, jadi kesannya nanti kalau bawa mobilnya kalau pada saat belok sulit. Oke. Gitu. Dan fungsinya pada saat tangan harus tekuk. Jadi pada saat melakukan putaran itu bisa jadi semaksimal mungkin. Gitu, lebih mudah. Kenapa Gitu. nggak gini? Nggak boleh Mas. Kalau kayak gitu nanti tuh membahayakan pengemudi. Pada saat terjadinya kecelakaan nanti Masnya nggak bisa nahan pakai tangan. Kan kalau tangan gini kan bisa nahan pakai tangan gitu ya. Jadi lebih aman dan safety. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya roda itu Mas bisa diputar secara 2 putaran setir. Jadi roda itu kan ini kan posisinya lurus nih. Oke, jadi roda itu maksimal 2 putaran. Oke. Ada yang 2 putaran pas, ada yang 2 putaran kurang, dan ada yang 2 putaran lebih, tergantung jenis mobilnya. Satu putaran berapa derajat? 360 derajat. Satu putaran. Jadi dari lambangnya kayak gini, jadi ntar balik lagi lambangnya jadi kayak gini lagi. Boleh coba aja Mas, nggak apa-apa, dites aja. Nah ini satu namanya. Ini satu. Enggak, segini satu. Nah, ini satu. Lu kalau kayak gini kondisi ban? Miring kiri tapi nggak maksimal. Iya, maksud saya biar jadi maksimal itu Jangan satu putaran lagi. satu putaran dulu lagi. Iya, jadi 2 putaran. Nah, gitu ya. Ini nggak nyampe tuh. Tapi 2 putaran kurang sedikit kan? Yes. Nah, ada yang 2 putaran lebih sedikit ada gitu. Jadi tergantung jenis mobilnya. sama settingannya? Betul. Jadi ada radius putaran kendaraan tuh berbeda-beda. Terus untuk lurusin lagi? Balikin 2 kali lagi. Ini kan mentok ya. 1 putaran, 2 putaran gitu. Gitu Mas Aryo ya. Nanti dipastikan mobil pasti roda akan lurus. Oke. Jadi harus dihafal juga nanti pada saat belok itu melakukannya berapa putaran. Kalau gunakan 1 putaran, balikin 1 putaran. Kalau gunakan 2 putaran, balikinnya juga 2 putaran. Oke. Itu Mas Doro ya. Jadi harus diingat-ingat ya Mas Doro ya. Oke. Selanjutnya setelah setir kita mencoba untuk masalah tuas lampu. Ada 2 tuas nih, tuas kiri dan tuas kanan. Yang kita pelajari tuas kanan dulu. Oke, itu namanya tuas lampu ya Mas Aryo ya, Mas Doro ya. Oke, cara penggunaan tuas lampunya itu gini. Pada saat Mas Doro mau putar setir ke kiri, Oke. gerakan tangan kanan ke Atas. oke, berarti sen kiri itu didorong ke atas Mas Doro.
Oke. Nah gitu ya teman-teman ya, jadi tinggal didorong ke atas aja gitu. Nah sedangkan kalau kita pada saat kita melakukan satu putaran ke kiri, Oke. pada saat kita balikin rodanya ke arah lurus, Hmm. itu otomatis sennya akan mati sendiri. Bisa dicontohin nggak? Nah putar dulu aja setir ke kiri, nah gitu kan, ini setengah putaran ya. Nah kalau dibalikin pasti balik sendiri. Nah gitu. Oh. Jadi nggak perlu dibalikin, Oke. dia akan mati sendiri. Itu kalau kita putarnya setengah putaran. Tapi kalau kita putarnya nggak nyampe setengah putaran, itu kemungkinan besar sennya nggak mati sendiri. Coba di sen kiri dulu. Oke, putar sedikit aja, dikit. Nah segitu kan ya. Kadang-kadang kita mau pindah jalur kan pakainya sedikit ya. Nah kita balikin. Nah tuh dia nggak balik sendiri. Oke. Jadi harus dibalikin pakai tangan sendiri. Nah gitu. Oke. Sedangkan kalau mau ke arah sen kanan, itu tinggal didorong ke bawah aja. Oke. Gitu. Jadi sesuai gerakan tangan ya. Oke. Oke. Selanjutnya Mas Doro, di situ ada namanya tuas lampu. Oke, tuas lampu itu difungsikan nanti pada saat kita melakukan perjalanan mulai ke malam hari. Oke, ada namanya lampu senja. Boleh tuasnya tas kanannya diputar satu kali searah jarum jam. Ini. Ya, betul. Nah, ini namanya tuas lampu nih. Jadi namanya lampu senja. Jadi lampu senja itu difungsikan pada saat senja hari. Artinya bahwa mobil kita ini bisa kelihatan dari mobil orang lain. Jadi kalau pada saat senja hari itu kan matahari udah mulai terbenam ya. Guys. Artinya udah mulai jalan mulai redup. Oke. Kalau jalanan sudah mulai redup, itu kemungkinan kendaraan kita nggak kelihatan sama orang lain. Gitu. Nah jadi artinya ketika kita menyalakan lampu senja, itu otomatis kita bisa kelihatan dari mobil orang lain. Jadi orang lain tahu nih ada kita. Gitu. Oh, cuman buat pemberitahuan doang. Betul. Kan kadang-kadang kalau malam-malam itu kan kalau lampunya nggak nyala kan kita nggak kelihatan ya. Ya. Nah, sedangkan kalau di senja hari itu mulai ada yang bisa masih ngelihat, ada yang bisa udah nggak mulai nggak ngelihat. Gitu. Jadi gunakan lampu senja ini. Nah pada saat malam hari gunakan satu putaran lagi Mas Doro. Ke depan. Betul, searah jarum jam lagi. Oke. Nah ini namanya penggunaan lampu utama. Nah malam hari gunakan lampu ini. Lampu inilah nyorot ke jalan. Ini kayak lampu jauh gitu di motor. Bukan, ini lampu dekat di motor. Oh, lampu dekat. Betul. Nah jadi kalau lampu dekat ini yang kita gunakan, ini yang kita gunakan pada saat di malam hari atau namanya pada saat di daerah perkotaan gitu. Nah kalau pada saat kita di daerah pedesaan atau mungkin di daerah hutan atau di daerah gunung-gunung Yang gelap lah ya. yang nggak ada bantuan penerangan jalan lah ya, gelap. Oke, supaya jarak pandang kita bisa terlihat lebih jauh, kita gunakan lampu jauh. Cara penggunaannya didorong ke depan Mas Doro. Dorong ke depan lagi. Ya, itu kan diputar Mas Doro, tuasnya didorong ke depan. Itu kan ke atas. Ke depan. Ya, nah itu Mas Doro, itu ke depan ya. Tekan Ya, benar didorong ke depan ya. Oke, nah nanti ada indikator di layar ini biru-biru nyala. Nah itu menandakan bahwa kita sedang menggunakan lampu jauh. Oke. Gitu. Oke, paham ya? Paham. Cara ngebalikinnya tinggal ditarik lagi aja ke arah Mas Doro. Nah, oke. Jadi seperti itu Mas Doro. Jadi Kalau kesiniin fungsinya apa? biar mati lampu jauhnya, jadi lampu dekat kita pakai. Enggak, pada kondisi mati. Enggak ada. Gak ada. Nah, kalau ditarik itu namanya lampu dim. Oh, enggak. Iya, ngedim ya. Tahu ya fungsi dim ya? Tahu. Ya, pengganti klakson untuk untuk menginformasikan pada orang lain bahwa ada kita di sekitar dia. Oke. Gitu, terus lampu dim ya. Oke, Mas Doro boleh dimatiin aja lampunya. Diputar 2 kali lagi berlawanan arah jarum jam. Iya. Oke, selanjutnya Mas Doro di sebelah kiri ada tuas wiper. Mungkin nanti pada saat kita kondisi hujan gitu ya, masukin kondisi hujan kita menggunakan wiper sebelah kiri tuasnya. Oke, cara penggunaan wiper sebelah kiri itu didorong aja ke atas Mas Doro. Dorong atau putar? Didorong ke atas. Nah, gitu, oke. Nah, ini penggunaan secara manual. Oh. Jadi kalau ditahan dia nyala, kalau dilepas dia mati. Begitu. Oke. Sedangkan kalau yang otomatis itu dorongnya ke bawah. Nah, kebanyakan Mas Doro, maaf. Oh, kebanyakan. Iya, satu sedikit aja. Nah, gitu. Oke. Dia cuma sedikit aja ya, nggak perlu banyak-banyak ya. Jadi ini penggunaan mode gerimis biasanya. Jadi pada saat gerimis gunakan yang seperti ini. Oke. Nah, kalau hujannya semakin deras, dorong lagi sekali ke bawah. Oh, oke. Jadi semakin deras dia akan semakin kenceng jalannya tuh. Oke, itu ya. Jadi tergantung ritme hujannya. Ini menyesuaikan aja. Ini kalau badai nih. Nah, kalau badai satu lagi Mas Doro. Ke bawah lagi. Iya betul. Nah, nih kencang banget ya, tuh. Lebih heboh gitu. Oke. Boleh dicoba dimatiin lagi aja. Satu kali lagi, 3 kali kan. Nah, ini baru mati. Oh, oke. Oke, jadi 3 kali ya. Oke. Oke, itu untuk masalah tuas. Untuk masalah spion kiri kanan, cara penggunaannya itu pandangan lurus ke belakang. Spion. Kiri kanan. Nih. Hmm. Pandangan lurus ke belakang, nggak boleh ngeliatnya ke arah langit, nggak boleh ngeliatnya ke arah tanah. Jadi harus ke belakang. Artinya bahwa objek di belakang kendaraan kita kelihatan. Gitu ya. Kelihatan kan sini ada mobil parkir ya. Pakai sarung warna biru. Enggak. Ada yang kelihatan. Ya, kelihatan ya. Itu ya. Iya. Tuh. Iya. Nah, itu berarti tandanya penggunaan spion itu sudah benar. Gitu. Jadi harus kelihatan objek di belakang kendaraan gitu. Tapi kalau untuk ngaturnya gimana? Cara ngaturnya kebetulan kalau mobil ini belum ada electric mirrornya, jadi harus diatur
dari Kita luar. keluar, kita Ya, keluar. bukan ya dari atas keluar gitu ya. Atau nggak buka kaca aja bisa. Kalau sebelah Kalau kiri, yang sebelah kiri gimana? ya pakai bantuan teman. Oh, Mas, nah kalau minta jalan tolong. sendiri? Nah, berarti harus keluar. Gitu harus Oke. keluar ya. Ini kebetulan ini mobilnya masih yang masih yang semi Oke, ya oke. gitu ya. Sedangkan nanti kalau mobil-mobil sekarang itu ada electric mirror namanya. Itu biasanya di mana? Nah, biasanya ada di bawah asis sebelah kanan sana. Oh, di sini. Iya betul. Kalau nggak biasa juga ada di dekat tuas di sini. Handle pintu. Oh, ini. Ada di handle pintu. Jadi ada beberapa jenis. Ada yang di bawah sana, Oh. ada yang di handle pintu. Tergantung jenis mobilnya. Nggak semuanya sama, tapi rata-rata kebanyakan semua kemungkinan besar udah ada di situ. Oke. Itu ya, Mas Doro ya. Untuk masalah tuas. Masalah tuas. Masalah tuas lagi. Masalah spion. Oke, selanjutnya Mas Doro, setelah spion, kita pindah ke transmisi nih. Gigi mobil ya. Oke, cara penggunaan gigi mobil gitu ya. Oke. Cara penggunaan gigi mobil wajib injek kopling full. Tuh, jadi kopling ditekan full gitu ya. Oke. Setelah kopling ditekan full, cara pemindahan gigi Bentar satu. dulu ya, masih agak ribet deh. Mm, Maksudnya dorong tuh gimana sih? maaf, lihat saya Mas Doro ya. Nih, didorong ke depan. Tuh. Iya. Oke, didorong ke depan ya. Oh, bukan. Nah, biasanya orang tuh gini, dia nginjak dari atas ke bawah tuh. manly banget Ya. Oke. Gitu. Nah, ini sedangkan ini harus didorong ke depan aja gitu. Oh. Boleh kaki tetap nempel, boleh ngambang sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting ujungnya harus kedorong gitu. Oh gitu. Didorong ya. Oke, didorong. Gitu. Berarti kayak gini. Ya, betul didorong ke depan ya. Nah, pada saat ngangkatnya itu ditarik. Ditarik. Dimundur ke pelan-pelan ke belakang gitu. Set. Nah. Kalau tergantung inian kita. Apa? Nah, caranya itu pakai ujung kaki. Jadi di bawah jari persis. Oh, di bawah jari. Ya, dorongnya pakai bawah jari ya. Jadi jangan pakai tengah kaki, Mas. Iya, iya. Daro, kalau pakai tengah kaki susah gitu. Jadi pakai ujung kaki. Jadi Oke. kalau bisa jarinya nekuk gitu. Itu lebih mudah. Jadi saya cacat lagi. Iya, gitu. Ya. Jadi kalau bisa jarinya nekuk gitu. Oke. Oke. Selanjutnya Mas Doro ya. Jadi ini ada transmisi kendaraan gitu ya. Ada gigi 1, ada gigi 2, ada gigi 3, 4, ada gigi 5 gitu ya. Saya dilihat ya, ini ya. Oke, transmisi kendaraan. Oke. Satu, caranya injak kopling dulu. Pada saat kita mau ganti transmisi ya, mengganti transmisi, itu tekan ke kiri, tekan ke kiri ya, tekan ke kiri dulu, ya, baru dorong ke depan. Itu satu. Oke. Oke. Dari satu ke dua, ya, caranya tetap tahan ke kiri, terus dorong ke belakang 2 kali. Loh, kalau gini apa? Netral. Oh, net. Kalau cuma satu aja, dia jadi balik netral. Oh, dia balik ke netral. Iya betul. Jadi harus 2 kali gitu. Nih kalau ini kan netral. Oke, kalau ini jadi harus balik 2 kali. Gitu. Itu ya, Mas Doro ya. Oke. Nah dari 2 ke 3, caranya dari 2 ke 3 itu caranya dorong sekali aja, dilepas terus dorong lagi. Jadi jangan dikekananin Mas Doro. Kalau kananin jadinya 5 nanti. Oh, takutnya gitu. Iya betul. Kelebihan nanti. Jadi dari 2 dorong aja, dilepas dulu, baru didorong lagi. Oke. Gitu. Dan siap pemindahan transmisi harus tetap tenang, nggak boleh tangannya kaku. Ya, dari 3 ke 4 tinggal dorong 2 kali aja ke belakang. Dari 4 ke 5 dorong ke tengah 2 sekali, dorong ke kanan, baru ke depan. Gitu, harus ke kanan ya, karena 5 kan. Nah, Ini sedangkan R apa R? kalau R ini untuk mundur. Nah, pada saat untuk mundur, jadi tinggal dorong ke kanan aja, tarik ke belakang. Gitu, nggak ada bunyinya. Biasanya itu berarti menandakan mobil itu untuk mundur biasanya. Oh, Gitu. Oke, boleh dicoba Mas Doro. Injek full. Nah, satu ya, kiri, depan. Oke, ini satu ya. Oke, dari 1 ke 2 ditahan ke kiri. Maaf. Nah, oke. Nah, gitu. 2 kali ke belakang ya. Oke, dari 2 ke 3 dorong sekali. ke depan sekali. Iya, Ya? sekali lepas, dorong lagi. Nah, gitu 3. Jadi nggak pasti bakal masuk ke 3 itu. Kalau dilepas. Tapi kalau ditahan kemungkinan bisa balik ke 1, kalau didorong ke kanan bisa jatuhnya ke 5. Oh, Gitu ya. oke. Ini 4. 4 ya, betul ya. Berarti kalau 5 ke 1 sama aja harus diginin dulu. Betul. Gitu. Oke. Saya ya. Oke. Paham ya? Oke. Oke. Kalau sudah paham untuk masalah transmisi ya. Oke. Untuk selanjutnya kayak di sebelah kanan Mas Doro itu ada namanya central lock. Oke. Nah, central lock tuh yang seperti ini Mas Doro nih, maaf di sini di ujung pintu ya. Nah, ini. Nah, itu bisa ditekan aja ke belakang, dorong ke belakang. Itu buat ngebuka pintu. Oke. Oke, dorong ke depan untuk menutup pintu. Nah, karena dia central lock, artinya bahwa ketika kita nutup pintu ini, kunci pintu kanan ini ya, Mas Doro, semua pintu terkunci. Oh gitu. Ya, jadi semua pintu terkunci gitu. Tapi Jadi kan di setiap pintu ada kayak ginian juga. nah, kalau yang ini masing-masing dia. Kalau saya buka ini, yang lain enggak. Maksudnya? Nah, ini kalau saya buka ini kan, Oh. yang lain nggak kebuka. Yang kebuka ini aja. Ya, sedangkan saya kunci ini, yang lain tetap
nggak ngunci gitu. Sedangkan Mas Doro kalau menggunakan yang sebelah sana, jadi di bangku pengemudi ya, Oke. itu kalau Mas Doro buka, Semuanya kebuka. ya coba dicoba aja, otomatis lihat nih. Nah dia kebuka semua tuh, lihat punya saya. Oke. Yang punya saya ini lihat. Nah kebuka kan dia. Nah itu ya, buka semua ya. Oke. Oke. Nah kalau didorong dia nutup kunci lagi. Nah gitu, oke. Oke. Nah gitu ya, jadi namanya central lock. Terus selanjutnya ada power window, kaca mobil gitu Ini ya. ada banyak nih sebenarnya. Nah ada 4 ya. Nah itu sesuai dengan tempat duduk. Karena Mas Doro berada di depan kanan, jadi gunaannya depan kanan. Karena saya duduknya di depan kiri, jadi penggunaannya depan yang kiri kalau mau buka kaca saya. Berarti ini saya aneh nih. Iya betul. Itu maksudnya otomatis. Biasanya didorong sekali aja dia bisa otomatis gitu. Boleh tes? Dia ke bawah dorongnya. Nah, nggak langsung cetek gitu. Agak kenceng dikit sampai full gitu. Sampai full. Sampai full. Nih, Bisa tuh. maaf Mas Doro ya. Nah, itu gitu ada teknik khususnya. Benar-benar otomatis. Gitu. Ya biar nanti kalau kita mau ngambil duit kacanya jadi nggak usah ditekan lama-lama Mas Doro. Oh. Gitu ya. Nah, tuh. Jadi gitu. Oke? Oke. Jadi bisa Bisa otomatis. nggak otomatis sampai setengah dong? Nggak bisa, harus ditahan. Kalau gitu. Oh, berarti harus manual ya? Dia betul. Jadi kalau dia otomatis pasti dia langsung sampai full gitu. Kecuali dia sampai setengah, nanti kita tahan ke atas dikit cetek gitu. Nah, terjadi baru dia sampai setengah doang. Oke, Kalau gitu. ini yang samping kirinya? Itu bangku saya Mas Doro. Kaca saya. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan tempat duduk Gak aja. ada indikator dong? Apanya? Indikator kalau misalnya belakang belum full. Oh, itu nggak ada indikatornya. Dia kalau kaca ya. Oh. Kalau kaca itu nggak ada indikatornya. Ya paling nanti ada kedengaran suara-suara dari luar, tandanya ada kaca yang belum rapat aja. Oh, oke. Gitu. So, itu Terus untuk ini atasnya apa? mana? Nih. Nah itu namanya buat kunci kaca. Jadi kalau Mas Doro nanti bawa anaknya Mas Doro misalkan gitu ya, nanti misalnya takutnya anak-anak buka-buka kaca sembarangan kan, cara nguncinya pakai itu. Nih, pencet. Ya tekan aja. Nah otomatis saya nggak bisa mencet nih. Nah ketika saya pencet kacanya nggak turun, Oh. gitu ya, tidak berfungsi. Tapi Tapi kalau misal itu udah setengah, iya, misalnya itu setengah, terus saya kunci. tetap nanti jadinya setengah aja, nggak bisa saya apa-apain. Tapi saya bisa, Nggak bisa, tetap nggak bisa. oh harus Dibuka dulu. Iya betul. Gitu. Itu ya untuk masalah power window ya. Oke. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Doro. Untuk masalah AC, audio dan lain-lain saya yakin tergantung mobil masing-masing ya. Itu bisa dipelajari sendiri di rumah. Tapi poinnya adalah di mana kita mempelajari gimana cara kita bawa mobil yang mudah dan cepat. Gitu. Saya mau nanya, Boleh, boleh. ini apa nih? Yang mana tuh? Tuh kayak tuas. Oh, ada tuas di situ ya Mas Doro ya. Oh. Oke, tuas itu biasanya buat tuas kap mesin. Apaan tuh? Kap mesin ini, kap depan mesin. Buat buka kapnya depan. Oh. Ya, jadi kalau mau buka kap depan Bukan caranya. turbo ya? Bukan. Oke. Kebetulan mobil ini nggak ada turbonya Mas. Gitu ya. kelihatan Mas gitu kayak Iya, di nah, film-film. belum gitu. belum. Kebetulan belum dipasang sih, jadi emang belum ada turbonya gitu. Oke. Ya mungkin next lah ya. Bisa dipasang. Oke, Mas Doro ya. Oke, kalau udah, oke, kita udah siap jalan ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi bahwa Mas Doro gini. Ketika jalan, Mas Doro nih, perhatikan depan dulu. Menurut Mas Doro, jalan ini, ya, jalan depan ini, kira-kira ini muat berapa mobil Mas Doro? Ini Menurut Mas Doro kira-kira 2,5. 2,5 mobil ya. Oke, kita anggapnya berarti 3 mobil muat nggak Mas Doro? Enggak. Yang hitung jalannya aja ya, nggak sama trotoar ya? Oh, ini enggak dihitung nih. Iya, trotoar nggak dihitung. Oh, Mobil jalannya aja. 2 ini mah. Muat 2 aja ya. Oke, kalau 3 mobil berarti nggak muat ya? Enggak. Oke. Kalau 2 mobil 1 motor Mas Doro muat gak? 2 mobil 1 motor. Motornya tengah gitu. Ya entah di tengah atau di samping, nggak masalah nyempil-nyempil, yang penting 2 mobil 1 motor kok dijejerin gitu. Dengan keadaan berhenti misalkan, nggak jalan. Bisa ya. Jadi artinya nanti bahwa ketika kita jalan, otomatis jadi nanti kita ngerasain ini mobil muat, kendaraan jalan ini muatnya berapa gitu ya. Jadi kalau nanti ada mobil parkir, Kita dulu kondisi motor di kanan atau di kiri? bebas, nggak ngaruh. Kan itu kan yang penting mobil kan keadaan berhenti. Oke. Ya mobil gitu ya. Jadi artinya kenapa harus dihitung dulu kayak gitu. Jadi itu untuk menentukan kita nanti. Kalau kita mau jalan, kita harus menentukan bahwa ini kendaraan muat berapa. Jalan. Ya jalanan ini. Contoh misalnya ada mobil suka parkir kan di pinggir jalan. Nah otomatis kalau kita mau lewat tapi di seberang juga ada mobil, karena 3 mobil nggak muat, jadi salah satu ada yang ngalah. Klakson berarti. Ya enggak, diem aja, kita berhenti aja. Entah kita berhenti atau dari seberangnya berhenti. Tergantung yang mana yang paling jauh. Yang paling jauh dia harus yang nunggu. Gitu. Jadi karena 3 mobil nggak muat kan. Tapi sedangkan kalau misalnya muat 3 mobil, ketika ada yang parkir 1 mobil, otomatis kita berdua lewat aja. Ya udah. Karena kan muat 3 mobil ya. Gitu. Jadi artinya bahwa sebelum kita jalan, kita menentukan, kita cek dulu ukuran jalannya nih muat atau enggak. Gitu.
Kalau misalnya nggak muat gak usah latih itu. Kalau kita nggak muat, kita nggak usah maksain jalan, kita berhenti dulu, gantian jadi Mas Doro. Lah kalau misalnya di pedesaan gitu-gitu gimana? Ya kalau nggak muat ya jangan dilewatin Mas Doro. Oh. Ya kan udah nggak muat gimana? Naik motor aja ya? Iya betul. Ini yang kita lewatin adalah yang muat untuk mobil ya Mas Doro. Oke. Gitu. Jangan dicoba-coba kalau jalan nggak muat dipaksa pakai motor, pakai mobil gitu ya. Gitu, jangan Yang gitu. rally-rally kan? Iya. Takutnya kan nanti nyusahin warga ya. Iya sih. Kasihan warga ya, gitu ya, repot-repot. Oke? Oke. Paham ya? Paham. Oke, jadi tinggal diukur jalannya aja. Nggak usah takut sama kendaraan motor, nggak usah takut kendaraan mobil. Kebetulan kita ini belajarnya di daerah perkotaan atau di daerah Jakarta gitu ya. Bekasi dan Jakarta. Jadi nanti kita nggak usah mengkhawatirkan masalah kendaraan lain. Itu fokus Mas Doro adalah di mana bawa mobil aja. Ya, oke, insya Allah kita langsung bisa ke Jalan Raya. Gitu. Oke, udah siap Mas Doro? Udah panik. Iya, tadi saya siap ya. Oke. Kalau siap? Pertama-tama, sorry Mas Doro, satu lagi nih yang saya lupa ingetin. Ini ada handbrake. Maaf, ada handbrake ya. Oh ini. Ya, kayak handbrake ya. Nah, cara penggunaan handbrake adalah pertama cara ditekan tapi jangan kenceng-kenceng. Oke. Diangkat dulu. Nah, baru diturunin ke belakang bawah. Karena kalau dia dipencet tapi nggak diangkat, dia nggak mau kepencet Mas Doro. Oh. Jadi sambil diangkat. Nah, baru turunin. Cobain. Gitu. Nah, pada saat ngangkatnya jangan dipencet ya. Ya bisa. Pencet tuh sambil diangkat Mas Doro. Nah gitu, makanya saya bilang kalau nggak dipencet dia nggak mau ngangkat gitu. Nah ngangkatnya diangkat aja, nggak usah dipencet. Gitu ya. Ini Oke. ada kayak ituannya nggak? Apa tuh? Kayak ini segini berapa, ini segini. Nah tergantung nanti ini kapas remnya. Oh. Semakin tebal kapas rem, ngangkatnya semakin sedikit. Sama settingan mobilnya juga pengaruh. Gitu. Oh, gitu. Tapi semakin kapas rem udah semakin jauh, semakin tipis gitu ya, diangkatnya jadi semakin tinggi. Oh. Gitu. Kalau misalnya cuma segini doang nih? Nah, kemungkinan nggak ngerem Mas Doro. Masih bisa didorong. Iya betul. Jadi harus maksimal mungkin, tapi tetap pakai perasaan. Nggak boleh kenceng-kenceng banget. Iya, jangan ya, nanti putus Mas Doro. Iya. Nanti remnya belum, kasihan ya. Iya, nah. Jangan gitu. Jadi harus pakai perasaan karena kita kalau bawa mobil terus menggunakan perasaan gitu. Harus hati-hati dan pelan-pelan. Ribet ya. Iya, betul. Tapi kalau udah bisa nanti memuaskan. Gitu. Oke? Muas Oke, kan? udah siap Mas Doro jalan ya? Insya Allah. Katanya rencananya membuat buang kampung kan ya, bawa mobil ya, gitu. Buat Saya bawa mau keluarga drift di Merak, Iya. Oke, pada siap, let's go. Ayo kita coba. Berarti Oke, kopling caranya dulu. kopling full. Oke, masuk gigi 1. Sorry. Tadi saya pakai sepatu ya. Masuk gigi 1. Masuk gigi 1. Udah? Belum Mas Doro. Saya netral ya. Oh, ya, sorry. Oke, tenang ya. Jangan grogi dulu, tenang. Oke. Nah, Mas Doro sambil lihat jalan. Oke, nanti penggunaan setirnya tetap lihat jalan aja. Saya yakin aman ya. Oke. Sambil nih, pada saat ngangkat kopling ya, kita belajar angkat kopling dulu ya. Pada saat ngangkat kopling itu pelan-pelan. Sampai merasa mobil kendaraannya bergerak atau jalan, koplingnya ditahan. Nah, maksudnya gimana? Oke. Angkat koplingnya pelan-pelan. Kopling diangkat pelan-pelan ya. Oke. Sampai mobil bergerak, itu kopling itu jangan diangkat lagi, didiemin. Ditahan gitu. Ditahan aja. Oke. Gitu. Nanti kalau kira-kira udah 2 atau 3 detik atau jalan sudah aman, baru boleh dilepas. Oh. Gitu, oke? Apa harus digas? Nggak usah harus digas. Oke, nggak kayak motor beda kok. Oke. Kita nggak pegel ya? Ya kita coba ya. Makanya kita coba dulu. Kalau nggak coba emang pegal, diinjak terus kan. Iya sih. Oke, yuk kita coba ya sambil gang setir yang benar. Oke, sambil lihat ke jalan. Angkat kopling pelan-pelan sampai dia gerak ya. Tuh, sampai dia gerak pokoknya. Ditungguin sampai dia gerak. Enggak tahu nggak gerak. Terus angkat lagi, berarti kurang Mas Doro. Nah, ya kan? Nah, sambil dibenerin jalannya ya. Iya, terus angkat lagi aja sampai gerak dia. Oh, nggak gerak. Nah, tahan ya. Oke. Terus? Terus diarahin ke kiri Mas Doro, pakai sen. Doro ke kiri ya. Kita ke kiri. Ya, betul. Diputar ke kiri. Nah, lagi. Nah, terus menyesuaikan arahnya gitu. Nah, Ini kita kiri atau di kanan nih jalannya? ke kiri Mas Doro. Kebetulan kita di Asia ya atau di Indonesia ya. Oh. Gitu. Berarti Mas Doro biasa tinggal di Eropa ini. Iya, biasa. Jadi emang suka bingung ya. Oke, sen kiri lagi Mas Doro, maaf. Ini kita ke kiri. Betul. Kiri kemana? Atas ya? Iya betul. Oke, putar aja Mas Doro. Ini kalau kiri putarnya berapa? Nah, lihat aja arah jalannya, disesuaikan nanti gitu. Jadi untuk menyesuaikan putaran itu seberapa banyak tergantung jenis belokannya. Feeling dong. Ya betul, harus pasti gitu. Karena semua belokan nggak mungkin sama gitu. Nah, ketika udah 2-3 detik ini di depan jalan kendaraan sudah aman gitu ya. Ini kopling mau dilepas full boleh. Langsung lepas full aja nggak apa-apa. Udah lepas full aja. Nah gitu, udah nggak bakal mati. Oh, ini gas Iya, sendiri. iya betul. Nah, kalau seandainya nanti kecepatannya kurang, maksudnya berasa ini terlalu pelan, mau nambah kecepatan baru boleh dijaga secara pelan-pelan. Ini boleh. Ya boleh pelan-pelan. Tapi saya tahu posisi saya di kiri atau di kanan gimana ngeliatnya? Nah, kalau posisi kiri kanan, Mas Doro sudah jalan.
Ini kan kerasa nih, dia itu di tengah-tengah. Ini kayaknya ke tengah banget ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Kebetulan ini jalannya sepi, masih sepi kan daerah-daerah perumahan, masih boleh lah. Kecuali nanti kalau ada 2 mobil atau 2 kendaraan, baru kita bagi 2 nanti. Oh. Sama-sama minggir gitu. Tapi kalau tengah-tengahnya kosong gini, kita masih boleh tengah-tengah. Prinsipnya kayak bawa motor aja. Oh. Gitu. Tapi kan motor kan cuma satu, Mas. Tapi kan kalau motor kan dia harus di pinggir, Mas. Ini terlalu ngegas ya? Enggak, aman kok aman. Masih aman, masih aman. Gitu. Kalau motor itu kan kita kadang agak ke tengah dikit boleh, nggak harus di Ya, pojok-pojok kadang kiri kan. kecil. Mobil juga nggak apa-apa, agak-agak tengah dikit. Karena kan muat 2 mobil kan. Ya nggak, maksud saya nggak bisa ngebedain yang di samping kiri. Nah, nanti supaya bisa tahu ini bisa apa namanya? Yang penting poinnya adalah mobil tuh jalan maju ke depan, aman gitu. Untuk masalah nanti jalurnya nanti kita bisa menyesuaikan ketika nanti ada mobil orang lain gitu. Mudah-mudahan nggak ada mobil ya. Amin. Saya males. Tapi kalau bagus ada mobil, Mas. Jadi kita bisa ngerasain gitu. Wah, ini pas apa enggak gitu. Tol aja. Itu terlalu kencang, Mas. Jangan ya. Oh. Iya. belum. Oke. Nah, sekarang injak kopling full. Ya, tekan kopling full ya, masuk gigi 2. Oke. Oh. Nah, angkat lagi kopling lagi kayak tadi, pelan-pelan sampai dia gerak ya mobilnya. Oke. Sampai dia maju ya, terus sampai dia gerak aja. Nah, gitu ya. Nah, oke, aman nggak apa-apa, tenang Mas. Oh, kenceng Oke, iya dong, karena gigi 2. Gitu. Nah, ini kalau udah 2 gigi dilepas boleh. Gitu. Nah, karena setiap belokan itu harus kopling full dulu. Kopling full, kopling tekan full. Nah, sambil diputar. Nah, Gini Mas Doro, ketika belok itu terkadang kita belum bisa mengendalikannya. Nah, gimana caranya supaya bisa ya benar, supaya kendaraan nggak terlalu kencang. Nah, itu juga sebenarnya problem-problem. ngerem ya? Itu sebenarnya itu problem-problem dari teman-teman semua. Kadang-kadang gimana sih cara belok? Sebenarnya poin pertama pada saat belok tuh harus pelan dulu. Karena kalau nggak pelan itu pasti ngontrolnya susah. Jadi sulit terkontrol, jadinya mobil tuh bakal lari-lari gitu. Nah, ini kan udah aman ya. Lepas aja Mas Doro koplingnya. Nah, itu pasti udah aman. Gitu. Lepas tuh tapi standby kaki atau gimana? Boleh ditaruh bawah juga nggak apa-apa. Kalau masih merasa takut di standby juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi hati aja. Gitu. Kalau merasa yakin boleh, kalau nggak jangan. Oke. Berarti ini kalau misalnya belok itu kopling ditekan nih? Iya, ini sen kiri lagi kita Mas Doro. Oke, kopling full lagi. Oke, nah yuk Tarik kopling full itu gimana? sambil diarahin ya. Nah, kalau mobil udah mau berhenti sambil diangkat pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nah gitu. Nah tapi ini mati Mas Doro, berarti ngangkatnya terlalu cepat. Kopling full lagi. Oke. Di starter lagi. Starter dulu. Oke, masuk ke gigi 1. Terus? Oke ya. Nah, angkat kopling lagi pelan-pelan. Sampai dia bergerak ya. Aduh, kondisi mobil orang lagi. Gak apa-apa Mas Doro, aman kok. Yang penting sampai mobil bergerak aja. Nah gitu. Dikit lagi angkat lagi. Sampai bergerak gitu ya. Nggak tahan. Nah ya, sampai balik ke setir. Gitu. Aman sebenarnya Mas Doro, tenang aja. Gitu. Soalnya udah terlalu masuk ya Apa? settingannya. Agak dalam memang, betul gitu. Sen kiri kita Mas Doro. Gitu ya, kita putar ya. Nah, ini banyak mobilnya nih. Cuma 2, nggak apa-apa. Ini nih, bikin PR. Nah, nanti kondisi di depan sana ya, kan ada mobil orang lain ya. Nah, ini gimana cara tahu kita di kiri atau di kanan? Nah, tinggal kita lihat jalannya aja. Ini kira-kira yang muat mobil sebelah mana? Kiri atau kanan? Nah, oke, kalau muat sebelah kiri, jadi kita tinggal pasin aja sampai jalan. Jangan pernah lihat kendaraan yang berhenti, tapi lihat ukuran jalannya. Ini muat gak buat mobil? Gitu. Ya itu dia nih, feelingnya gimana? Nah, coba lihat jalannya. Jangan lihat kendaraan lain ya, jangan lihat kendaraan mobil ya. Lihat jalannya aja coba. Yuk, lewatin. Lihat. Nah, gitu. Lihat kanannya sedikit-sedikit, kena nggak mobil sebelah kanan. Aman ya? Nah, gitu. Jadi yang benar gitu ya. Jadi jangan kefokuskan kita sama kendaraan lain, tapi fokuskannya ke jalan kita sendiri. Ini muat gak sih buat mobil gitu. Fokusnya di kanan atau di kiri? Ukuran jalan, lebar jalannya. Waduh. Gitu. Ini muat gak buat mobil kita. Kalau kita merasa ragu ya kita berhenti. Kita harus dulu, memastikan. Ya dulu benar. Kita memastikan ini muat atau enggak. Kalau muat baru kita jalan lagi. Gitu. Itu cara biar bawa mobil tuh aman dan tenang gitu. Ini gigi 1 itu? Iya betul Mas Aryo, betul Mas Doro ya. Oh. Oke, tinggal digas gigi dikit aja boleh. Oh, nah ganti gigi 2 juga nggak apa-apa. Ganti gigi 2 boleh. Ntar habis belok ya Mas. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kita tapi belok kanan sekarang ya. Duh. Nah, sambil diangkat gitu boleh, koplingnya pelan-pelan. Ya, nah gitu. Belok lah. Ya. Emang karena kita harus banyak latihan belok supaya lancar pada saat beloknya gitu. Katanya hari ini mau ke Jalan Raya. Iya sih. Nah, jadi harus banyak-banyak ketemu belokan gitu.
Iya sih. Itu ya. Di kiri ya? Ya, lurus aja. Nah, di sebelah kiri aja. Tapi gini, pada saat di jalan kayak gini, kadang-kadang kita kan merasa bahwa ini kita kiri apa enggak sih gitu. Kita Nah, ya itu kayak gitu ngeliatnya gimana? kita boleh di tengah-tengah, tapi lebih cenderung ke kiri. Jadi jangan pojok, jangan terlalu kiri banget. Nah, itu ngeliatnya gimana? Nah, harus lihat ke jalan aja. Karena kita patokannya Ya, ke kalau- jalan. kalau Bisa juga lihat dari spion. Kalau misalnya saya lihat dari kanan sih, Nih, kayaknya lihat nih. mobil nggak bakal bisa lewat. Nih, lihat ya. Nih, lihat dari spion ya. Oke. Lebih lebar jalan kiri, lebih lebar jalan kanan. Sama nih. Nah, berarti kurang kiri dikit. Nah, tuh. Coba lihat lagi, balikin lagi lurus setirnya gitu ya. Oke. Sekarang lebih lebar mana? Oke, iya. Nah, jadi ini kita udah sebelah kiri berarti. Tapi gitu. nabrak tiang nggak nih? Aman. Tinggal dicek aja gitu. Tadi gimana ganti giginya? Kopling full, Kopling full. masuk gigi 2. Oke, angkat kopling pelan-pelan gitu ya. Kalau udah aman, Berarti rata-rata baru gas dilepas. nggak digigit dong? Gini, gas itu dipakai pada saat kita mau menambah kecepatan. San kanan, Mas. Dorong. Oh, Gitu. Kopling full dulu. oh iya lupa. Oke, belok dulu gitu ya. Nah. Terus sambil kembalikan. Jadi gas itu digunakan pada saat kalau kita mau menambah kecepatan aja gitu. Oh, berarti kalau misalnya di dalam perumahan gitu-gitu, Kita lurus Mas dulu. oh lurus. Terus ya. Nanti di depan baru kita belok kanan. Ya maksudnya kalau di perumahan gitu nggak usah pakai gas ya? Nggak usah pakai gas ya? Iya, nggak usah terlalu terburu-buru menggunakan gas gitu. San kanan Mas Doro, maaf. Oh, Gitu. Jadi pada saat di perumahan tuh nggak boleh terburu menggunakan gas gitu, karena di perumahan tuh wajib kecepatannya tuh kurang kalau lebih saya- maksimal 20. Pemikiran saya tuh kalau misalnya pakai nggak dipencet gasnya kita nggak bakal jalan. Nah, gini, itu biasanya berlaku untuk mobil yang injeksi. Maksudnya injeksi? Berlaku untuk mobil untuk karburator. Ini kemana nih? Ke kanan, sebelah kanan Mas Bro ya. Kalau mobil menggunakan karburator, biasanya dia kalau ada saat angkat kopling itu tenaganya kurang. Makanya dia butuh bantuan gas biasanya. Oh, Sedangkan kalau mobil injeksi sekarang, itu cukup menggunakan kopling aja, mobil itu sudah bergerak biasanya. oh gitu. Gitu. Jadi nanti tergantung Mas Doro menggunakan mobilnya apa. Gitu. Tapi sebenarnya pada basicnya, angkat kopling itu secara pelan-pelan, pasti mobil itu akan kendaraan akan jalan. Oh gitu. Gitu. Yang penting cara Itu ngangkatnya bukan benar. tergantung gas motor gitu. Enggak, sebenarnya motor pun juga kalau kita koplingnya kita buka secara pelan-pelan, itu pasti tetap bisa jalan. Cuman terlalu lama. Iya sih. Ya, jadi kita mengandalkan gas supaya ngangkat jalannya langsung cepat gitu. Gitu ya Mas Doro ya. Jadi begitulah kurang lebih gitu ya. Udah mulai enakan lah ya. Bisa lah ya ngatur-ngatur kopling, belok-beloknya ya. Gitu. Gas jangan sih pakai ya. Iya benar, dipakainya sesuai kebutuhan aja. Kalau kita merasa butuh baru kita gunakan. Tapi kalau kita belum butuh sekali, kita nggak usah menggunakannya gitu. Terus cara nggunain remnya gimana? Nah, pada saat di posisi tidur biasanya. Nah, pada saat posisi tidur, cara penggunaan remnya itu biasakan kopling kita injek full dulu. Baru kita gunakan rem. Itu untuk pemula. Pakai belok ya? Ya, itu untuk pemula ya. Tapi nanti kalau udah Mas Doro udah mulai mahir atau mulai jago gitu ya. Nanti Mas Doro nggak perlu, jadi rem dulu baru kopling menyusul. Rem dulu Baru kopling menyusul. Tapi itu nanti kalau udah jago. Itu bukannya mati ya mobil? Nah nanti makanya kalau saya bilang kalau udah mahir nanti gunakannya iya, seperti iya. tersebut. Tapi kalau untuk sekarang Feeling ini, ya. untuk sekarang ini karena masih pemula atau baru, itu pastikan gunakan kopling full dulu baru direm. Gitu. Jadi kita di sini kita belajar gimana cara bawa mobil itu supaya nggak gampang mati dan aman. Tapi nanti kalau kita udah mahir gitu ya, nanti ada beberapa teori-teori lagi yang membuat kita jadi supaya mudah bawa di jalan. Oh, mungkin pertemuan kedua ya. Betul, menyesuaikan lah. Gitu. Itu ya Mas Doro ya. Oke. Ini kira-kira udah siap ke jalan raya belum? Belum ah. Ya harusnya jadi jalan raya sini Mas Doro. Gitu. Aduh saya kanan mulu nih mas. Nggak, ini mau ke jalan raya kita Mas Doro. Nanti dulu lah mas. Iya, kayak udah siap ke jalan raya nih Mas Doro. Yuk kita coba ke jalan raya. Nanti dulu mas. Satu putaran lagi deh. Nggak, tenang Mas Doro. Satu putaran lagi. Satu putaran lagi. Oke, kita ke kanan nanti setelah lagi ya, iya. gitu. Ada saya Mas Doro, tenang. Saya kayak naik wahana ya. Satu putaran lagi. Memang pertama-tama bawa mobil tuh pasti deg-degan Mas. Pasti ada perasaan ragu tuh pasti ada gitu. Enggak, saya mau ngelatih aja nih kayak abis ngerem kan katanya injek Nah, ini kopling full nih. Coba kopling full direm dikit. Jangan sampai berhenti ya. Nah, udah. Oke, angkat aja kopling remnya pelan-pelan. terlalu ya. Ya, angkat lagi. Sampai mobil bergerak tahan.
Oke gini. Nah ya betul, gitu tahan. Nah kalau udah aman baru boleh dilepas. Lepas aja boleh nih, udah 3 detik kan, lepas aja boleh. Ibaratnya posisi apa mobilnya udah ada tenaganya ya. Betul. Nah pada saat tenaganya keluar, itu disebut dengan kopling setengah namanya. Oke. Ya, jadi kalau tenaga udah keluar, itu namanya kopling setengah. Tapi bisa nggak kalau misalnya saya belok nggak saya harus mencet kopling? Bisa, tapi berbahaya. Oh. Takutnya ada kendaraan lain muncul dari depan. Panik ya. Ya betul, jadi panik gitu. Mungkin nanti kalau Mas Doro udah mahir, itu bisa dilakukan. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk bagi pemula atau baru bawa kendaraan, itu dipastikan kopling harus injak full dulu, memastikan supaya mobil itu nggak lari pada saat kita kaget atau panik. Kalau misalnya panik kayak gitu langsung rem aja bisa ya? Harus sambil injak kopling juga. Oh gitu. Iya, karena ntar kalau langsung rem langsung mesinnya mati pasti. Oh. Gitu. Dan kenapa pada saat itu harus injak kopling juga? Pada saat kita panik, takutnya kita salah nginjek gas, jadinya mobilnya nggak lari. Malah nyusruk ya? Ya, Nabrak ya? iya kalau kita nggak injak kopling. Tapi kalau kita injak kopling dulu, ketika kita panik, kita nginjek gas, jadinya mobilnya nggak lari gitu. Dia bakal nggak ada tenaganya kan, gitu. Kalau pada saat kalau kopling injak full, Cuma ngeden doang. ya benar ngeden aja gitu. Ya kurang lebih sebenarnya sama sih, Iya, Mas Doro kayak motor motor. ya, sama ya. Cuma bedanya di kaki doang. ya? Betul, kaki sama tangan ya gitu. Jadi sebenarnya bawa kendaraan tuh nggak sulit. Yang bikin sulit itu adalah diri kita sendiri, rasa takut, rasa Sama panik, ini rasa sih. khawatir. Saya ini sih Mas. Mobil sebelah kirinya ini saya tahu saya di tengah nih. Nah itu. Feeling di kirinya tuh nggak ada. Nanti kalau kita udah kejar raya, nanti kita bisa ngerasakan. Gitu. gitu. Nah, karena ini kebetulan jalannya memang identiknya jalan perumahan tuh rada sempit gitu. Jadi memang sulit untuk, dan kebetulan dia nggak ada garis jalannya. Oh, Jadi kita ya benar bisa memetakan sendiri. Cuman karena ini masih baru, jadi masih agak-agak bingung gitu. Tapi nanti kalau udah kejar raya ada garis jalannya, pasti saya yakin lebih gampang gitu. Tapi poinnya di sini adalah dimana yang penting kita bawa mobil tuh aman dulu aja gitu, nggak panik gitu, belok-beloknya oke, itu segala macam. Nah ini kita ke jalan raya Mas Doro ya, kamu akan balik ke jalan raya nih, gitu. Hari pertama langsung ke jalan raya, gitu. Cakep. Gitu. Ini Nathan Toretto nih. Nah Mas Doro, nanti depan sini kita berhenti dulu ya sebentar. Di mana? Ya nanti pas belok ini, sen kiri. Pas belokan sini kita berhenti dulu. Ini gimana? Aduh, ada yang foto nih. Ya nggak apa-apa Nabrak Mas Doro, terus bentar aja nggak apa, aman kok. Balikin jangan lupa. Terus lagi. Oke. Sambil angkat topeng pelan-pelan ya. Oke. Nah gitu sampai dia gerak tahan dulu. Nah gitu, agak minggir sedikit maaf. Oke. Nah, yuk Apa? berhenti dulu. Kita lurus aja depan. Nggak jalan tapi. Digas dikit berarti. Gitu. Kalau tenaganya kurang tinggal digas aja. Wah, rasa beda banget sama motor ya. Iya betul. Tapi ini aman kok. Maksudnya? Maksudnya nggak terlalu kencang. Nggak, maksudnya tenaganya saya bisa. Ini kayak gimana? Iya, terus aja Mas Doro. Duh, saya nggak bisa ngelaksan. Gak apa-apa, gas aja. Gak apa, ntar saya bantuin langsung Mas Doro. Oke. Nah, kebetulan di depan ada truk nih. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah tegang ya. Gas dikit-dikit aja, nggak apa pelan-pelan. Yang penting jalannya pelan-pelan, kaki standby di kopling, nggak boleh diangkat full, harus setengah mainnya. Tuh, maju terus saya Mas Doro, aman. Gitu. Dia berhenti kan, tandanya dia ngasih kita jalan. Karena nggak muat bertiga kan, ada gerobak. Nah, kalau kayak gini Nah, nggak? kita lewatin dia aja nih. Kita lihat jalannya aja, jangan lihat mobilnya gitu. Oke, aman ya. Oke. Oh. Karena dikit Mas Doro, maaf. Oke, Nah, yuk. Nah, gitu. Aman ya. Gitu. Dan usahakan nggak boleh sampai kita tegang atau panik. Gitu. Selama ikutin instruksi saya jamin aman. Aman ya? Betul. Kebetulan saya ngajar udah 9 tahun Mas Doro. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi gitu ya. Aman. Ini kayak gini aja. Iya, terus Ini Mas kalau Doro. jalan raya sih saya ditabrak nih Mas. Aman, tenang. Kan kita menyesuaikan Mas kecepatannya. Oh, iya. Karena ini masih daerah Ini kalau kayak gini gimana nih? agak kanan sedikit aja Mas Doro, nggak apa-apa. Nanti kan orangnya dengar suara mesin mobil gitu ya. Nah, dia agak minggir. Tapi depan ibu-ibu. Boleh kopling full kalau takut. Nah, gitu. Main rem aja. Kanan sedikit. Nah, jadi kita aja. Oke. Nah, kalau udah aman, kopling udah mulai diangkat. Oh. Gitu. Ya. Nah, kalau dia nggak mati gitu ya, aman. Nah, lepas aja full nggak apa-apa. Oke. Baru ntar digas pelan-pelan. Itu aman. Oh, ibaratnya kopling tuh kalau di game kayak mencet gas tapi dilepas ya. Ya betul. Kayak engine brake Ya betul. Nanti di depan sana pertigaan kita masuk gigi 1 Mas Doro ya. Kayak gini. Ya,
Ntar di depan sana. Kita maju dulu aja, nggak usah khawatir. Yuk. Ini kayak gini Nggak apa, Mas. kanan dikit aja mas, dorong nggak apa-apa. Kanan dikit, nggak apa-apa, aman kok. Ntar dia berhenti dulu dikit kok, nggak apa-apa. Oh, oke. Atau nggak dia mempelankan kendaraan biasanya. Oh iya. Oke, terus. Oke, kanan dikit ya mas Doro ya. Oke. Sen kiri mas Doro, Kiri ke bawah ya? sen ke atas mas Doro. Ke Maaf. atas. Oke, masuk gigi 1. Oke, angkat topeng pelan-pelan. Oke. Oke, segitu tahan ya. Mhm. Oke, nggak apa terus lagi gitu. Terus tahan terus gitu, nggak apa. Oke. Udah. Tuh, gas sedikit boleh. Oke, nggak apa katanya setengah nggak apa. Oke. Katanya aja mas saya, gitu ya terus ya. Oke. Tuh, terus putar lagi aja. Tuh, aman. Ini. Nggak apa, maksud tenang. Sorry. Balikin, lagi langsung. Oke, udah gas aja. Nah, kita udah di jalan raya nih ya. Nah, ntar kalau udah digas, langsung masuk gigi 2 ya. Nah, gitu. Oke. Tetap tenang aja mas Doro, aman. Oke. Gitu. Kita nggak, kalau ke jalan raya itu kuncinya nggak boleh panik. Gitu. Jadi kalau kita udah panik, pasti bakal sulit gitu. Ya. Jadi harus Cuman tenang tadi aja. kayak agak nanjak dikit. Iya betul, udah Otomatis sih. nanjak terus belok ya. Itu sebenarnya lumayan sulit sih. Tapi ketika Mas Doro berhasil, tandanya wah, kayak ada bakat-bakat bawa mobil nih. Aduh. Gitu. Alhamdulillah deh. Iya. Tapi tangannya yang bener Mas Doro. Maaf. Oh, iya, Nah, soalnya kalau miring-miring gitu nanti kita pas lurusinnya bingung. Oh. Nah, gitu. Nah ini kan di depan rame kan, kopling full dulu. Oke. Oke, masuk gigi 1 lebih baik. Gitu ya. Mencegah takutnya mobil kita berhenti kan. Gitu ya. Ini kan kondisi jalan rame ya. Oke. Oke. Ini ke kanan. Iya karena betul Mas Doro, tapi sennya belum nyala. Loh, kok Nah, nggak yuk bisa? angkat kopling pelan-pelan gitu ya, sampai dia bergerak pokoknya. Terus lagi angkat lagi sampai bergerak, gitu ya. Nah gitu, rasakan bergerak ya. Oh iya, panas. Nah Tenaganya. sambil balikin, gitu ya. Nah lagi, nah tinggal digas aja Mas Doro, maaf. Nah gitu. Ya, Oh, sorry. nggak apa-apa, sambil angkat kopling pelan-pelan. Oke. Nah. Ini kalau lubang ini gimana Mas? Nggak apa Mas, pelan-pelan aja yang penting. Gitu. Kalau kita nggak bisa menghindari lubang, Oh. kita cukup pelankan kendaraan aja. Oh gitu. Iya. Karena mobil kan gede ya, jadi kita nggak bisa. Oh, nggak kerasa kayak motor ya? Iya benar. Kalau motor kan harus gocek-gocek ya. Sedangkan kalau di mobil dia nggak perlu. Berarti ini saya hampir nggak pernah nginjek gas loh Mas. Iya betul Mas. Nah Mas Aryo kan ini kan kita kejar raya nih Mas Aryo. Oh. Mas Doro ya kejar raya. Oh. Nah ini kan ketika kopling udah dilepas full, Oh. ini kan kopling lepas full aja. Maaf. Oh. Nah digas pelan-pelan boleh. Nah gitu. Menyesuaikan aja kayak bawa motor. Oh. Menyesuaikan kecepatan. Kalau kita merasa aman digas terus. Kalau kita udah merasa khawatir atau deg-degan itu dilepas gasnya. Nah kalau kita udah merasa semakin terancam, kita udah mulai injak kopling. Gitu. Oh, kopling tuh kayak Ya, angkat dulu koplingnya. Nah, biasa kan pada saat kita ngigas, pastikan kopling kebuka full dulu. oh gitu. Ya, kopling kebuka full dulu, lepas dulu koplingnya nggak apa-apa, udah lepas aja aman. Nah, tinggal digas aja. Oh, gitu. Jadi nggak ya, jadi nggak usah Tapi melakukan setiap mobil kayak gini nggak sih Mas? sama, hampir sama, kurang Oh, lebih gitu. semuanya hampir sama gitu. Cuman ada mobil-mobil case-case tertentu aja, dia mobilnya itu harus pakai bantuan gas. Nah itu Mobil-mobil dia, lama sih Mas, terutama mobil-mobil lama sih. Ini mobil-mobil sekarang udah mulai, mobil-mobil sekarang tuh kemungkinan besar nggak perlu tambah gas, udah pasti aman sih. Oh. Gitu. Oke, digas aja ya. Kebetulan di belakang kita ada kendaraan lain, Oh. jadi nanti fokus kita adalah kita maju lurus dulu aja. Nanti sampai ada jalan yang sedikit lebar, itu udah agak lebar jalannya ya. Kita ke kiri. Nanti kita agak minggir sedikit, nanti mobilnya akan lewat sendiri gitu. Oke. Jadi kita nggak usah minggir, nggak usah, lurus aja Mas, tetap nggak apa-apa, tetap normal aja nggak apa-apa. Nanti dia akan lewat sendiri kok. Oh gitu. Gitu. Tapi kan depan belokan nih Mas. Nah jadi dia belum bisa lewatin Mas. Oke. Jadi kita tetap normal aja gitu. Gitu. Jadi mobil tuh dia punya keputusan sendiri Mas, nggak usah takut tuh. Gitu. Tapi saya bener kan berarti? Benar. Kita nggak usah terlalu khawatir itu gitu. Iya, takutnya saya salah Gitu. kayak Kecuali Mas Doro berhenti di sini, nah itu baru salah ya. oh salah ya. Iya benar. Ini berarti di kopling dulu ya? Ya betul. Ke kanan kita ya, sen kata Mas Doro. Aduh. Tetap tenang, pelan-pelan aja gitu ya, menyesuaikan aja gitu ya. Nah sambil dikembalikan gitu ya. Terus lagi, nah sambil digas, nah gitu. Lepas, nah gitu. Cakep. Kiri dikit Mas Doro, maaf. Oh ya sorry Pak. Udah gas lagi aja boleh. Buru-buru gitu. Maaf. Udah nggak apa-apa Mas Doro, kita fokus jalan lurus aja. Nanti kalau ada peluang pasti dia akan lewat sendiri gitu.
Gak usah Nah, mikirin orang ya. betul. Karena kalau Mas Doro mikirin orang, Mas Doro jadi jalannya terlalu lama. Hmm. Jadi malah menghalangi orang banyak gitu. Iya, takutnya sih saya gitu. Ya, padahal tetap normal aja jalannya. Nanti mereka ini akan bisa ngelewatin sendiri kok, gitu. Karena saya yakin mereka semua ini pada jago nih Mas Doro. Iyalah, nggak kayak saya. Iya dulu. betul, gitu. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan banget. Gitu. Nah ini kan aman nih. Ya, guys kayak dia mereka aja gitu aman kok. Nah, Berarti ngikutin kecepatan betul, menyesuaikan dengan kecepatan di depan aja. sama gini motor ya. Ya betul. Lihat situasinya. Kalau kayak gini nih Mas tuh, biasanya ada muter-muter kayak gini. Nah nggak apa Mas, tapi aman kan jauh. Nah kadang kita tuh nggak boleh terlalu overthinking Mas. Oh iya sih. Iya, masih jauh kok aman. Iya. Tapi kan kita nggak tahu otak manusia Mas. Iya, tapi kan kalau selama dia belum dekat banget nggak masalah. Ada yang random aja. Kalau merasa takut Mas, gini solusinya, caranya injak kopling full dulu. Udah pokoknya kopling lah. Iya betul, kuncinya tuh Lah di kalau kopling. misalnya metik gimana Mas? Direm aja. Oh rem. Iya ya. betul. Gitu, jangan digas gitu ya. Nah ini Mas Doro kan dia udah menjauh nih Mas, digas aja gitu. Oke. Pakai sen kanan dikit Mas boleh, Aduh, karena kita ngelewatin gerobak ya. Oke. Gak apa kanan dikit aja Mas, boleh kok aman. Aman kok Mas, tenang. Dia langsung ke kanan Mas. Enggak, pasti dia bakal menghindar Mas. Karena gini, dasarnya dia itu nggak mau nabrakin mobilnya kayak kita Mas. Iya sih. Gitu. Sama sih prinsipnya. Betul. Nah ini kopling full. Nah mulai cicil-cicil rem dikit-dikit aja gitu ya. Nah karena depan itu berhenti Mas Doro ya, masuk gigi satu aja. Nah gitu. Nah, ntar main kopling ya. Nah ini kalau kondisi jarak ideal berapa? Sampai rodanya hilang, itu nggak boleh maju lagi Mas. Ini kita kemana Mas? Kiri Mas, sorry, maaf Mas Doro. Sen kiri Mas, maaf itu kanan. Oh kiri. Ya gitu, yuk sambil gas dikit ya. Ya, gas dikit Mas Doro, maaf. Ya terus. Ya, gitu. Lagi, pakai gas dikit boleh Mas Doro. Nah, gitu. Aman ya. Ya kayak gini nih. Nggak apa Mas, terus aja. Oh nggak apa-apa. Dia kan nahan karena masih macet kan di sebelahnya. Oh. Aman kok. Udah masuk gigi dua aja Mas, nggak apa. Taruh, Mas. Nah gitu. Oke, kanan dikit maaf, gerobak Mas. Oh, Oke, oke. cukup. Udah lepas kopling dulu, lanjut gas, ikutin yang di depan. Jangan terlalu jauh ya. Gitu. Nah kalau kayak gini gimana nih? Oke, kayak gini Mas, kan dia masih ngeliat kita kan. Oh. Nah, berarti aman, kita lewatin aja dulu Mas pakai gas. Dia nggak bakal maju Mas. Oh. Kecuali dia nggak ngeliat kita tuh, baru bahaya ya. Tapi biasa kan gitu Mas. Nah, itu karena nggak ngeliat biasanya Mas. Gitu. Ini gas aja Mas, aman kok. Kecil doang gitu. Aman. Gitu. Biasanya kayak gitu Mas. Ntar disalahin kita. Enggak aman Mas, aman. Tenang. Intinya Mas, saya bilang sekali lagi bahwa bawa mobil itu sebenarnya jangan overthinking Mas, karena overthinking sih yang bikin kita jadi bingung ini mau ngapain gitu. Iya sih benar. Padahal kalau tenang aja ya aman kan. Santai aja. Gitu. Itu aman Mas, tenang. Tuh nih kayak mama kayak gini nih Mas nih. Yang bikin bete nih Mas. Iya aman Mas, nggak apa-apa, tenang. Gitu. Memang mengancam sih dia Mas, tapi tetap aman kok, aman. Gitu. Takut ada gerakan tak terduga. Iya benar. Karena memang kalau biasanya ibu-ibu itu gerakannya unpredicted Mas. Iya. Tidak tertebak gitu ya. Nah, saran saya sih jauh-jauh aja Mas. Gitu. Momen ya. Jangan deket-deket ya. Oke. Gitu. Ini baiknya kalau kayak gini saya di kananin atau saya ke kiri? Apa itu Mas maksudnya? Kalau lagi posisi jalan kayak gini. Di tengah-tengah gini aja Mas aman kok. Hah? Di tengah-tengah gini juga aman. Oh tengah ya? Ini kayak gini aja udah aman nih. Ya Gitu. harusnya maksudnya. Oh, bebas. Sebenarnya sesuai kebutuhan Mas. Oh. Pada saat jalan itu gitu. Tapi yang penting kita jangan sampai ke jalur orang lain. Oh iyalah. Ya, gitu. Enggak takutnya kan kayak misalnya gini loh Mas, jalan raya kan biasanya ada dua. Ya, betul. Itu saya idealnya tuh Jadi jangan berhenti Mas ya. Angkat topeng pelan-pelan. Dia sambil angkat topeng pelan-pelan gitu. Nah, gitu. Nah, tetap pelan-pelan gini aja Mas, biar nggak buru-buru. Sambil digas ya. Gas aja, gas gitu. Memang ada tukang roti yang bantuin ya. oke. Makasih ya Mas. Oke, terus gas Tukang lagi. Gas lagi. Oke. Nanti setelah lewatin jalan ini, saya akan jawab pertanyaan Mas Doro. Oke, ntar deh, saya. Ya, betul. Karena saya tahu Mas sedikit panik nih. Ini banyak banget nih manusia. Iya, tapi tenang, aman Mas, aman. Oke. Aman ya. Oke. Nah, kayak gini nih Siap, Mas. gitu. Saya harusnya di mana nih Oke, Mas Doro, ketika jalan kayak gini, Mas Doro tergantung kebutuhan Mas Doro. Mas Doro pengennya butuhnya di mana? Butuh kiri apa dibutuh di kanan? Karena kebetulan kalau kita di depan nanti kita mau lurus, kita nggak putar balik ya. Jadi kita tetap di sebelah kiri aja.
gitu. Nah terus kalau namanya jalan raya gini mas, ini kan kadang-kadang kan jalannya kan dua gini tapi masih lebar ya. Yes. Nah Mas Doro ini identik lebih rapat ke kanan. Oh, lebih ke kanan. Iya, karena kiri biasanya buat motor-motor mas. Oh, Gitu. baik ya, emang harus gitu. Iya betul mas. Karena karena saya yakin Mas Doro ketika bawa motor kalau ada mobil ngalangin sedikit emosi mas. Yes. Gitu. Jadi kita juga jangan gitu ya. Oh, baik ya, gitu Iya, ya. harus menyesuaikan Mas Doro. Gitu. Ini main kopling aja, remel pas dulu mas. Remel pas dulu, kopling full. Jadi gini mas, pada saat macet kayak gini, kopling remel pas dulu mas. Nanti baru main kopling, diangkat pelan-pelan. Gitu. Jadi kemungkinan mobil sering mati itu gara-gara pada saat kita ngangkat kopling, rem suka masih keinjek mas. Karena takut mobil mental, padahal nggak mungkin. Oh gitu. Iya. Sama kita ngangkatnya tetap pelan-pelan mas ya koplingnya. Agak kiri dikit mas nggak apa-apa. Nanti gantian aja sama mobil truk yang sebelah kiri ini. Oke. Gantian ya. Tunggu dia dulu jalan. Betul, disesuaikan aja. Kita dulu apa dia duluan gitu. Tapi kayaknya dulu. Nah, rem dulu lepas mas dulu. Gitu. Nah, kopling rem lagi gitu. Nah ini rem lepas dulu ya, inget ya, rem lepas dulu. Nah gitu, nggak bakal mundur mas, aman kok. Bukan mundur. Nggak mundur kan? Nikat. Ya. Ini kita mau kemana nih mas? Nah, rem dulu lagi mas dulu, rem dulu lagi gitu kan. Nah, tapi jangan mendadak Oh, ya mas. sorry. Oh, ayo angkat remnya pelan-pelan. Gitu. Kurang lembut itu remnya mas. Tak lagi rem lagi. Tapi mas Doro agak ke kiri maaf ya. Oke ya. Ya, agak ke kiri dikit rem dulu tapi. Ini dia mau Nah, nggak apa. gitu, Mas. Nanti kita belakang dia aja mas, ikutin gitu. Nah, jadi disesuaikan gitu mas Doro. Jadi ketika dia masuk baru kita masuk gitu. Tapi nunggu dia ngikutin kita, jangan kita ngikutin dia ya. Karena dia kan terlalu kiri. Kita masuk ke lain orang ya. Tuh, jangan sampai ya. Tuh, nah tinggal ikutin dia aja. Nah kalau truk mas Doro, usahakan rodanya tetap kelihatan. Oh gitu. Iya, jangan sampai hilang ya. Dari yang hitam-hitamnya di kan? Iya betul. Oke, sama masih mata memandang roda, berarti di truk itu aman. Tapi kalau rodanya sudah hilang, tandanya udah bahaya mas Doro. Ini kalau motor-motor kayak gini, Pelan-pelan aja mas Doro, aman kok gitu, sambil direm gitu kan, gitu ya. Nanti remnya lepas dulu, angkat kopling lagi gitu mas Doro. Lagi angkat lagi kopling sampai dia gerak ya. Gitu. Nah, ntar injek full lagi dulu koplingnya. Ntar kalau udah aman angkat lagi gitu mas Doro. Jadi majunya pakai kopling aja mas Doro. iya ya, dari tadi. Nah, ya gitu. Jadi nggak perlu pakai bantuan gas ya. Iya. Gitu. Kenapa nggak perlu pakai bantuan gas? Biar mobil kita nggak mental kenceng mas. Bener mas. Ya gitu. Gas itu langsung. Nah ini kebetulan karena depan kiri dikit mas boleh. Maaf. Nah ini karena depan udah aman, pakai gas sedikit boleh mas Doro. Oh gitu. Ya. Oh enggak tuh mas. Oh Fortuner ya. Oh, Ya aman mas gitu. Nah kita belakang mobil freight ini mas. Nah ngikutin dia aja. Kanan. Karena ada satu jalur ya. berarti ke kanan ini. Pokoknya ke arah truk gitu mas. Oh, Nah karena dia udah masuknya satu jalur mas sekarang, bukan dua lagi. Gitu. Baru udah langsung di tempat macet. Ya gitu mas. Emang belajar di Puspita Jaya itu emang begitu mas. Keren juga. Iya gitu. Karena kita kalau selama si siswa ini udah bisa ke jalan raya, pasti kita akan bawa ke jalan raya gitu. Tapi kalau dia belum layak, pastikan bahwa dia layak dulu ke jalan raya. Kalau layak atau enggak gimana mas? Dari cara dia memakai setirnya mas, dari cara dia ngangkat koplingnya gitu. Kalau ngangkat koplingnya udah halus, berarti udah layak ke jalan raya. Sama setirnya udah nggak belok-belok mas, Maksudnya belok-belok? stabil gitu. Kadang tuh ada orang bawa mobil mas, setirnya tuh nggak stabil mas, Gimana? kanan kiri terus ya. Oh. Belum bisa ngeliat mobilnya lurus atau enggak gitu. Ya kayak tadi saya. Ya, betul, kalau awal-awal kan gitu. Iya. Tapi untuk Mas Doro ini dari awal tuh udah bagus mas setirnya. Oh, gitu. Iya, biasanya ada yang lebih parah gitu. Tapi ini udah termasuk bagus sih setirnya gitu. Saya belum nyobain gigi tiga nih mas. Jangan mas, belum boleh ya. Iya, karena itu udah terlalu kencang dia gitu. Nih kayak gini berarti saya difokus di kanan aja ya. Nah, agak nempel kanan dikit. Nah, Ya, agak kayak gini. nempel, Nah, segini agak aja cukup lah Nah, iya. gitu. Karena gini mas, dasarnya manusia itu sebenarnya dia tahu nih mobil agak kiri apa agak kanan. Iya saya tahu. Gitu. Karena kalau untuk melihat pasti harus dari luar mas. Iya. Karena dari dalam sih. memang cuma bisa dipakai perasaan Kayak doang. main game kan kita tahu Iya. semua tahu posisi Ukuran body. mobil ya gitu. Tapi karena kita ada di dalam cabin, jadi kita sih. hanya pakai feeling aja gitu. Cara feelingnya gimana sih biar bisa pas? Nah lihatnya ke jalan mas. Tapi kalau kita ngeliat kendaraan orang lain, kita bingung mobil kita ada di mana. Oh gitu. Kebanyakan orang salah gara-gara mobilnya nggak pas, karena kebanyakan sering lihat kendaraan lain. Oh. Nah kalau kayak gini bagusnya saya di mana nih? Mas Doro pilih, Mas Doro mau buru-buru apa enggak? Enggak sih santai. Nah agak sebelah kiri mas maaf. Oh gitu. Ya betul. Karena ini kebetulan garisnya sebenarnya garisnya salah mas. Ini garis Iya sih. ini garis pembatasnya coran jalan mas, Iya, bukan bener. batas garis jalan sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi kita agak nginjek dikit dia boleh. Boleh lah. Ya. Betul.
Karena nih termasuk jalan ini bisa buat 3 kendaraan mas. Ya benar. Itu. Jadi kita rada tengah masih aman karena banyak juga kan mobil-mobil pakai sebelah kiri kan mas. Oh, iya. Biar pinggir jalan itu. Itu rata-rata gigi 2 aja. Betul. Tapi nanti kalau misalnya memang jalan rayanya udah yang kenceng-kenceng banget gitu ya, udah mulai main gigi 3 mas Doro. Posisi pelan kayak gini saya nggak salah nih. Enggak mas Doro, ini emang benar mas Doro. Kadang overthinking aja mas Doro, jadi yang bikin jadi kita terasa khawatir gitu. Enggak, saya kayak terlalu pelan aja. Enggak mas Doro, aman gitu. Ngebut malah yang saya bahaya mas Doro ya. Oh, iya. Orang lain ikut deg-degan sen kiri mas Doro, maaf. Gitu. Kalau ngebut orang lain ikut deg-degan mas Doro. Kanan dikit mas Doro, maaf kasih ancang-ancang dikit main rem ya. Nah, yuk putar aja pelan-pelan ya. Oke, sekarang kita jadi udah sampai mas Doro ya. Gimana? Aman ya? Ya. Langsung ke jalan raya gitu. Langsung ke jalan raya. Nah, pertama kali ini langsung ke jalan raya. Tapi nyambung ke sini pasti nggak bakal ada suaranya. Lu kemana? Sen kiri mas Doro. Lurusnya mas Doro. Terus? Nah parkir situ aja lurus. Oh, ini langsung parkir. Ya, lurus aja kan lurusnya pakai naik gitu ya ke atas agak kanan dikit ya. Kiri dikit gitu ya. Yuk, remnya lepas angkat topeng. Remnya lepas dulu, nah gitu. Gak apa angkat topengnya gitu, gak apa. Terus kiri dikit lagi, angkat topeng dikit-dikit. Kiri dikit ya. Terus dikit lagi, koplingnya angkat dikit lagi. Nah gitu dimain kopling full rem. Oke, udah selesai ya. Oke. Udah selesai ya. Jadi pertama kali langsung ke jalan raya. Tapi ini udah boleh dilepas gak? Boleh mas, kalau udah netral udah ini lepas aja, aman. Oh, Nah, oke. aman. Sip.